Bab 3328. Kamu kemungkinan berasal dari zaman kuno. Oh iya, ada satu hal aku harus beritahu padamu, ujar Erikin. Tadi, aku ada mencoba tungku harta karun iblis, tidak ada aura tubuh Taoismu di sini. Hal ini, Iblis Fu hampir kaget setengah mati. Awalnya dia mengira Erikin begitu serius akan ada masalah besar. Bukannya ini hal yang wajar? Apa kamu mengira aku adalah orang daratan Jeushu, atau berasal dari zaman kuno wilayah ini? Aku hanya mencoba saja, mana tahu benar. Mana tahu kamu adalah orang yang dari dunia bawah meningkat ke dunia dewa. Mengenai zaman kuno, aku merasa ada kemungkinan kamu berasal dari zaman itu. Apa maksudmu? Tanya Iblis Fu yang keheranan. Erikin berkata dengan tenang, Iblis Fu, coba kamu bayangkan. Kamu mengira dirimu sudah tertidur selama 1000 tahun, dan terbangun di bintang biru. Jadi, kamu beranggapan kamu adalah kultivator di zaman itu. Tapi, di saat jiwa dewa kultivator tertidur, terutama saat luka parah, definisi waktu sudah tidak begitu jelas. Yang paling penting, kita sudah pergi begitu banyak tempat, juga membaca banyak kitab-kitab di paviliun koleksi buku, juga tidak menemukan jejakmu. Apa kamu tidak merasa aneh? Iblis Fu sedikit tercengang saat mendengar penjelasan Erikin. Jujur saja, dirinya juga tidak tahu dia berasal dari mana. Selain lembah gunung itu, dia tidak ada ingatan tentang daratan dunia dewa. Apakah karena perubahan alam yang besar ini? Sebenarnya dirinya adalah Pak Tua zaman kuno. Tidak, ada tangan putusku di gunung suci tertinggi abadi, ini kamu harus bagaimana menjelaskannya. Zaman kuno sangat panjang. Di saat sekte suci abadi lenyap, bukan menandakan zaman kuno sudah berakhir, ujar Erikin. Mungkin kamu berasal dari jangka zaman itu. Kamu jangan lupa, saat Master berjumpa denganmu semuanya kaget dengan statusmu sebagai murid sekte jimat. Karena sekte jimat hanya sekte kecil di wilayah selatan dan hampir punah. Mereka tidak percaya tempat kecil seperti ini bisa mendidik Master sehebat ini. Lalu, kita sudah pergi begitu banyak tempat, tungku harta karun iblis tidak mengalami perubahan. Hanya saat berada di gunung suci tertinggi abadi arena zaman kuno ini menemukan tangan putusmu, ini juga ada sedikit masalah. Hei kamu. Kamu pasti sudah memiliki pemikiran ini cukup lama, kan? Ekspresi Iblis Fu bercampur aduk. Erikin menjelaskan semua kejadian ini dengan begitu detail dan teratur, tidak mungkin pemikiran yang muncul sesaat. Iya. Hanya hari ini kebetulan ada kesempatan ini, jadi langsung katakan padamu. Tapi, kamu tenang saja. Setelah kembali ke daratan dunia dewa, aku akan baik-baik menyelidiki hal ini, ujar Erikin sambil menepuk pundak Iblis Fu. Saat mereka berdua sedang berbincang, 3 ekor monster juga berbisik. Kakak, kenapa aku merasa kepalaku menjadi lebih pintar? Tidak hanya bisa mengendalikan energi, juga bisa mendalami jalan kebenaran, ujar monster pelindung bintang berbulu ungu. Iya, ini sama seperti energi yang pernah diberikan oleh Kakin. Energi itu sangat enak dan berguna. Kakin mendapatkan energi itu dari mana ya? Ujar monster pelindung bintang berbulu merah. Energi yang dikatakan 2 monster ini tentu saja adalah energi pencerahan. Dibandingkan dengan energi kehidupan, energi pencerahan lebih susah untuk disimpan. Terutama saat bibit pencerahan berbuah, biasanya Erikin akan memilih untuk langsung menggunakannya, agar tidak lenyap. Sekarang mengeluarkan bibit pencerahan untuk menyerap energi,
Erikin tentu saja menyuruh bocah kecil menyimpan sebagian, sisanya diberikan pada 3 monster kecil ini, agar bisa meningkat lebih cepat. Kalian berdua diam, jangan berbicara lagi. Monster pelindung bintang berbulu emas mendengar ini langsung memelototi 2 adiknya. Seraplah terus, jangan tanya-tanya. Sambil berkata, dia melirik ke arah Erikin dengan hati tidak tenang. Energi ini begitu ajaib, pasti bukan benda biasa. Kultivator manusia memiliki banyak rahasia, dan paling benci orang mengorek rahasia mereka. Kakin membantu kita, dia adalah juru penyelamat kita. Kita harus ingat, lakukan kewajiban kita sebagai monster pelindung bintang, sisanya jangan cari tahu. Kita tahu banyak, akan lebih berbahaya. 2 adik kecil langsung mengangguk kepala, dan tidak berani berbicara lagi. Hal ini harus dipendam di dalam hati, jangan dibicarakan. Waktu terus berjalan, 3 ekor monster ini terus berkembang, bibit pencerahan juga sudah kenyang dan roh sisa sedang mengendalikan jarum panjang. Energi kehidupan terus melintasi di langit. Seolah-olah terjatuh dalam lautan energi kehidupan. Roh sisa menyerap semakin banyak energi kehidupan, pun mulai berhalusinasi. Dia berpikir kembali ke masa dulu, saat merajalela di daratan dunia dewa. Dia menganggap remah kultivator biasa. Saat ini, dia paling hebat. Hanya perlu mengulurkan jari, sudah bisa membunuh orang. Tidak suka siapa, langsung membunuhnya. Jangankan Erikin yang fase penilaian 1 penurunan, bahkan 2 kegagalan juga bisa dibunuh olehnya dengan mudah. Dia berharap bisa segera kembali ke masa kejayaan ini, sampai saat itu, Erikin berani melawan, dia akan langsung membunuhnya. Asalkan aku menyerap lebih banyak, pasti bisa kembali berjaya dan masuk dalam lingkungan utama daratan dunia dewa, kembali menjadi penguasa. Roh sisa terus halusinasi, dan hampir menjerit. Syuh. Akan tetapi, mimpi indah ini berakhir cepat. Saat roh sisa masih halusinasi, ada kekuatan kuat muncul di belakangnya dan menarik semua energi kehidupan yang ada di badannya. Apa yang kamu lakukan? Teriak roh sisa yang tidak senang saat dikendalikan oleh Erikin. Kamu ini menyerap semakin banyak energi kehidupan, semakin suka melawan dan berlagak di depanku. Erikin menyipitkan kedua matanya. Kekuatan adalah kepercayaan diri. Roh sisa menyerap begitu banyak energi kehidupan, kekuatan pasti akan meningkat maka sikap akan berubah. Sudah cukup, serahkan bagianku, ujar Erikin dengan tenang. Energi kehidupan ini masih kurang, aku serap lebih banyak lagi. Aku pasti akan menyerahkan bagianmu itu, ujar roh sisa sambil mengerutkan kening. Tidak, sudah cukup. Sekarang kerja sama kita sudah berakhir. Erikin menggeleng kepala. Roh sisa pun sedikit emosi. Sudah berakhir. Jarak dengan penerobosan alam masih begitu jauh, masa suruh berhenti sekarang? Bagaimana jika aku menolaknya? Ujar roh sisa yang keluar dari pengendalian Erikin dan melayang di depan Erikin. Tapi, saat berkata, kerohanian dia sudah berpencar mencari kesempatan untuk kabur. Meski kekuatan sudah meningkat, hanya saja masih kurang, masih tidak dapat bertarung secara paksa. Jadi, roh sisa mencari jalan lain. Oh, kamu sudah berani melawan. Erikin menepuk tangannya, lalu muncul senyuman dingin di wajahnya. Kamu yang duluan melarangku menyerap energi kehidupan di tempat ini. Aku melawan sekarang, kamu juga tidak bisa membunuhku maupun menangkapku, ujar roh sisa dengan bangga. Bersambung.